Tes, 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 tes. Iya, Jenny, silakan. Gini, itu kan menanyakan tanggung jawab lapangan gitu kan untuk tanggung jawab sosial pada lapangan. Kan kita berpikir fokus sebuah perusahaan itu kan akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya karena itu adalah fokus utama. Tetapi harus kalian ingat juga untuk menjadi prioritas utama eksistensi dan reputasi yang baik juga menjadi hal yang paling penting yang diinginkan oleh semua perusahaan. Nah, setiap perusahaan itu memiliki tanggung jawab atau bertanggung jawab kepada seluruh pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, terus karyawan, konsumen, dan pemegang saham. Nah, tidak hanya bertanggung jawab dalam bentuk finansial, tetapi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara keseluruhan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Jenny. Terima kasih Kak Zaini untuk tambahannya. Untuk yang lain mungkin ada yang mau nambahkan? Oke, terima kasih Jenny. Ini mungkin pertanyaannya memang nanti akan terjawab sih. Saya ada kasih soal, bukan soal sih. Kita diskusi bersama gitu, pertanyaan untuk didiskusikan. Ini kan ada pertanyaan UUS. Bagaimana cara menyikapi whistleblowing yang sering diperlakukan negatif dalam organisasi? Nah, whistleblowing ini jika kita mengetahui kecurangan atau tidak etis lah yang ada di perusahaan. Bagaimana cara menyikapinya? Nah, ini kita akan lanjut diskusi ya. Sebentar. Oh, sebentar ya. Saya ada sih kasih. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk kelompok satu. Presentasinya sangat bagus sekali. Nanti minggu depan untuk kelompok 2 lanjut di modul 4. Ya, boleh closing dulu, bentar. Kenapa? Mau closing dulu? Oh iya, boleh. Ya, sebelumnya saya mohon maaf mewakili kelompok satu jika banyak kekurangan. Karena di sini itu nggak ada persiapan sama sekali ya. Maksudnya itu kita sudah nyusun soal, tapi tiba-tiba itu komputernya blank. Jadi kita susun lagi secara dadakan. Nah, sedangkan di sini saya saja kerjanya itu long shift. Sedangkan Kak Atika itu juga naik di rumah sakit. Dan Kak Adita pun juga kerja di pabrik, kerja juga long shift. Jadi materi yang kita susun itu berbeda. Sebenarnya sudah disusun dari beberapa hari yang lalu. Tapi ketika mau dipresentasikan, kita coba bertiga presentasikan, lalu ada masalahnya trouble. Jadi kita tapi tetap aja masih ada kendala. Nah, kendala itu menyebabkan saya, Kak Atika dan Kak Dita itu agak grogi gemeteran lah naranginya. Jadi banyak kurangnya untuk presentasi malam ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Oke, sama-sama Anang. Bagus kok presentasinya. Hmm, katanya Jaini mau. Saya mau nanya, Bu. Boleh Jaini, nanti teman-teman yang lain bisa bantu jawab. Eh, pertanyaan saya simpel, Bu. Tiap perusahaan itu kan pasti memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Nah, yang akan saya tanyakan itu coba jelaskan tantangan pelaksanaan tanggung jawab sosial. Itu aja. Oke, ada yang mau menjawab apa sih tantangannya gitu? Ya, Kalau kita menerapkan tanggung jawab sosial seperti yang dijelaskan oleh Anang dan kawan-kawan tadi, kira-kira apa tantangannya gitu? Ada yang mau menjawab? Selamat malam. Kan dari saya sedikit menjawab ya tantangannya. Tanggung jawab sosial. Kita menerapkan tanggung jawab sosial tersebut pasti ada yang pro dan yang kontra. Tantangannya masih kan, oh ngapain sih kalau kita nurutin aturan pemerintah harus tanggungan jawab lah harus mengikuti aturan pemerintah ngapain sih? Nah, pasti kan ada yang
katanya apa ya, ada orang dalam makan layak gitu, mendingan uang yang buat tanggung jawab itu kita pakai sendiri. Nah yang kedua di masyarakat, alah tanggung jawab begitu sih nggak ngaruh, nggak ada perubahannya, tetap ada tuh dari masyarakat. Oke, terima kasih Anang atas penjelasannya. Saya ini menjawab tantangannya pertama harus berani dan bertanggung jawab. Iya ya, harus berani. Terus Bener-bener. saya mau menambahkan, iya tadi ada yang bersuara, boleh? Sebelum saya menambahkan, iya boleh, silakan. Mau menambahkan Iya boleh Siti, silakan. tanggung jawab sosial. Tadi pertanyaannya tanggung jawab sosial perusahaan. Ya, Tantangannya kak, tantangannya kan iya. Yang pertama, tanggung jawab sosial tantangannya apa? Tantangannya Siti? Tantangan tanggung jawab sosialnya ya. Iya silakan. Yang pertama, misalnya perusahaan tanggung jawab sosialnya peduli terhadap lingkungan sekitar. Misal hasil limbah perusahaan dikasihkan kepada masyarakat sekitar. Nah, ada yang pro dan kontra. Yang misalnya pronya ini menjadi yang satu, oke lah itu buat masyarakat saja. Terus dari divisi HRD atau divisi lainnya kita pasti ada timbal baliknya, dia nggak mungkin semuanya dikasihkan ke masyarakat. Yang pertama. Terus yang kedua, misalnya perusahaan bertanggung jawab ada perayaan hari raya kurban, perusahaan pasti ikut membantu kurban untuk masyarakat sekitar dengan biaya, misal mengeluarkan biaya ya sekitar 10 juta misal untuk masyarakat sekitar. Itu pro. Terus kontranya dari pihak divisi lain juga jangan terlalu banyak lah, misalnya inilah itu baik seperti itu contohnya gitu. Nah terus mengenai asap perusahaan, kita kan sebagai perusahaan itu sebisa mungkin jangan mengganggu masyarakat sekitar, itu salah satu dari tanggung jawab sosial. Tantangannya ya gimana caranya agar asap dari perusahaan itu nggak menimbulkan efek ke masyarakat. Otomatis kita perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk perawatan. Bagaimana sih asap itu agar jangan sampai melebar ke masyarakat sekitar. Ya seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya mau menambahkan, tadi kan ada beberapa contoh tanggung jawab sosial. Misalnya tantangan tanggung jawab sosial, saya menambahkan ya, untuk karyawan. Tadi juga udah dijelaskan beberapa. Misalnya pada karyawan ada standar operasional perusahaan seperti yang saya katakan. Jadi misalnya di pabrik gitu kan ada baju-baju khusus atau ya baju khusus atau pakaian perlengkapan khusus yang memang harus digunakan oleh karyawan. Misalnya dia bagian las, pakai kacamata atau pakai sarung tangan, pakai masker. Nah, ada beberapa karyawan mungkin menurut dia itu tidak tidak mau. Kadang ada beberapa ada beberapa karyawan yang menurut dia tidak bahaya ya las itu. Tidak perlu gitu, tidak perlu, dia bisa menjaga diri menurut dia. Padahal itu sudah standar operasional perusahaan. Mungkin itu tantangannya bagi perusahaan karena perusahaan tidak bisa melihat secara ini tiba-tiba mungkin suatu ketika tangannya kena las dan itu jadinya kecelakaan pada pekerjaan kan, pada saat bekerja. Nah, seperti itu. Terus yang ini juga ada di
dibilang si Dewi misalnya tanggung jawab sosial pada lingkungan. Tadi dibilang ya ini limbah pabrik. Nah, itu kan ada AMDAL istilahnya, analisis mengenai dampak lingkungan. dampak mengenai dampak lingkungan. Nah, itu kan membuat proses AMDAL itu tidak mudah. Tantangannya juga ke masyarakat, izinnya juga tidak mudah. Nah, itu mungkin tantangan-tantangan yang dilaluin untuk tanggung jawab sosial ke lingkungan. Seperti itu contohnya. Oke. Iya, pada lingkungan sekitar. Oke, ini. Nah, jika tidak ada lagi yang bertanya, saya yang bertanya nih pada kalian. Jadi kita ini adalah seorang karyawan. Kalian semua ini adalah karyawan di sebuah perusahaan TV berlangganan. Ya, TV berlangganan. Saya random aja sih pilih TV berlangganan gitu. Terus Anda melihat nih di perusahaan TV berlangganan ini kalian bertugas adalah marketing atau sales lah, sales. Jadi kalian ini mempromosikan produk TV langganan ini kepada konsumen dan kalian melihat bahwa produk yang dijual perusahaan tidak sesuai dengan promosi yang diberikan kepada pelanggan. Misalnya nih, Ibu, kalau Ibu memakai TV berlangganan dari perusahaan saya, kami akan memberikan gratis 3 bulan pertama dan ada 150 channel luar negeri gratis misalnya. 150 channel baik lokal maupun luar negeri gitu. Misalnya nih, 150 kebanyakan ya, 50 channel gratis selama 3 bulan. Nah, pada kenyataannya itu tidak 3 bulan, gratisnya cuman 1 bulan pertama berlangganan dan channelnya itu cuman 30 tidak 50 misalnya. Nah, sebagai karyawan yang mempromosikan itu dan menemukan bahwa produk yang kalian tawarkan tidak sesuai dengan kenyataan, apa yang akan kalian lakukan? Karena pelanggan protes nih kepada kalian, karena kan kalian yang menawarkan produk. Mereka tidak berhubungan langsung dengan perusahaan, mereka berhubungan dengan Anda. Jadi kalian yang dikejar. Bagaimana tanggapan kalian? Apa yang akan kalian lakukan? Silakan dijawab. Hayo, pertanyaannya jelas kan? Komplain sama perusahaannya, Bu. Selamat malam, Bu. Malam. Satu-satu ya. Jadi, Satu-satu. Misalnya gini, komplain sama perusahaan, alasannya apa? Oke, habis itu lanjut lagi siapa gitu. Oke, silakan dimulai. oke, sebelum saya Anang, saya mau sedikit menjawab apa yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya sebagai caleg ya, kita itu melakukan investigasi terlebih dahulu. Apakah yang menjadi masalah itu hanya di konsumen A atau konsumen semuanya? Oh, mungkin di konsumen A channelnya cuma 30, tapi di konsumen B itu channelnya sesuai dengan promosi. Kita melakukan investigasi terlebih dahulu. Oh, kita pada kenyataannya itu tersebut sama. Nah, kita baru memberikan laporan kepada perusahaan jika konsumen komplain bahwa promosi yang diberikan tidak sesuai. Nah, perusahaan akan melakukan evaluasi untuk membenarkan, untuk memberikan promosi yang baru kepada pelanggan. Seperti itu mungkin. Intinya melakukan itu terlebih dahulu. Oke, terima kasih Anang. Ada lagi yang mau mengutarakan pendapat? Selamat malam, Bu. Malam. Bu, saya ingin berpendapat tentang TV berlangganan ya, karena saya pribadi dulu pernah bekerja di marketing TV berlangganan juga. Dan untuk untuk program pemasaran atau untuk promosi channel itu sebenarnya dari perusahaan sendiri itu
Jadi perusahaan tapi kamu satu bulan harus mendapatkan konsumen sekian. Itu strategi marketingnya sendiri yang gimana caranya saya, misalkan kita ditarget sebulan 30 konsumen. Bagaimana caranya saya sehari harus mendapatkan 1,5, dalam arti yang 1,5 itu sehari ini 1, besok 2. Nah kemudian seterusnya seperti itu. Itu strategi kita gimana ya caranya bisa dapat pelanggan sebanyak-banyak. Tapi kalau bisa bukan dengan cara membohongi pelanggan dengan cara channelnya ada sekian, mereka terus ada gratis 1 bulan. Tapi kalau misalkan ada saja pasti banyak yang yang nakal seperti itu. Maksudnya kayak membohongi pelanggan dengan biaya berat, biaya kemasan gratis, tapi nggak apa-apa biaya kemasan gratis, tapi mungkin ada uang rokok ya buat praktek isinya. Itu juga sebenarnya kan masih mungkin kecurangan-kecurangan dari marketingnya dari perusahaan biasanya ada perusahaan. Jadi kalau misalkan ada keluhan-keluhan mengenai produknya, itu biasanya bukan marketingnya langsung yang bisa menangani, tapi ke customer service bisa berikan nomor kontak person customer service-nya kepada pelanggan. Setahu saya sering. Oke, terima kasih Dewi. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Tidak ada ya. Jadi yang dijelaskan tadi oleh teman kita itu benar sekali. Saya juga pernah ya bekerja di TV berlangganan sebagai sales, dan sebenarnya yang dikatakan Dewi benar. Ketika ada komplain dari pelanggan itu mereka ke customer service, tetapi pada kenyataannya biasanya kita keseringan memberikan nomor telepon kita ke pelanggan tersebut, dan kita adalah orang pertama yang dihubungin gitu. Dan biasanya beda-beda tanggapannya. Ada yang langsung marah-marah ke kita, ada yang memang mereka ke customer service, dan di customer service pun nanti akan ditanya yang melayani dulu siapa gitu, dan kita juga akan ditanyain. Biasanya sebenarnya bukan bohong atau curang ya, hanya saja tidak sesuai dengan yang dipromosikan. Biasanya seperti yang tadi yang dijelaskan Anang tadi ya, Anang tadi yang jelaskan ya sebelum Dewi. Kita investigasi dulu. Ini memang benar tidak sesuai atau bagaimana, dan jika tidak sesuai kita bilang saja sama perusahaan gitu. Saya juga pada saat itu saya tanya kenapa tidak sesuai, dan banyak alibi-alibi perusahaan yang pada saat itu yang ini promonya udah lewat, yang ini padahal memang tidak sesuai seperti yang direncanakan di awal gitu. Kita bilang walaupun resikonya akan dipecat, ya kita bilang, karena ya itu etika dan kita juga mempunyai tanggung jawab sendiri kan kepada pelanggan kita. Nah, kenapa juga makanya saya tadi katakan kadang perusahaan jadi etikanya seperti kayak berintegritas. Nah, ketika kita lihat juga perusahaan mempunyai integritas, kita akan lanjut di perusahaan tersebut. Tapi jika perusahaan tidak berintegritas, kita juga akan lepas, karena kita juga percaya integritas kita sendiri gitu. Kita akan bisa dapat pekerjaan lainnya seperti itu. Dan saya mau bertanya, kalau kita tidak kasih tahu gitu ya, kalau produknya tidak sesuai, bisa jadi seperti yang dikatakan Anang tadi, ada kesalahan dalam proses tersebut. Sebenarnya memang mau dibuat 50, tetapi pada kenyataannya 30 yang bisa terlihat gitu. Dan itu
Bisa jadi semuanya atau cuma beberapa. Kita harus investigasi dulu apakah memang sistemnya kah yang error, atau memang human error, atau memang tidak sesuai aja, seperti itu. Misalnya di perusahaan kita tahu kayak whistle blowing ya. Kita tahu jika kita tahu ada karyawan, ada teman kita yang curang, misalnya kita bilanglah korupsi, ya nggak sedikit lah dia korupsi uang makan gitu. Misalnya dia ada perjalanan dinas kemana gitu, dia selalu menambahkan uang makan, tapi itu continue terus, secara terus menerus kita lihat gitu. Dan kalian yang mereview keuangan ini dan itu benar-benar terlihat ya kecurangannya. Apa yang akan kalian lakukan kira-kira? Jika kalian tahu whistleblowing, kecurangan di internet, teman kalian korupsi gitu, dia bikin uang perjalanan sedikit lebih banyak dari kenyataannya, tapi seterusnya, kira-kira apa yang kalian lakukan? Selamat malam. Malam. Saya lagi. Boleh Dewi. Itu saya ingin menanggapi tentang whistleblowing ya. Cuma whistleblowing kan istilahnya setelah negatif dari sebuah perusahaan sendiri ya, Bu. Kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Nah, seperti yang tadi contohnya misalkan ada karyawan yang melakukan kecurangan tersebut dan kebetulan dia adalah rekan saya sendiri misalkan. Ketika saya tahu pribadi bahwa dia melakukan kecurangan tersebut, mungkin yang pertama saya lakukan adalah bicara baik-baik terlebih dahulu. Saya katakan bukan saya sok besar atau seperti apa, tapi yang dia lakukan dari pandangan saya, penilaian saya adalah sesuatu yang salah. Kalau misalkan dia bisa kita ajak baik-baik bicara, mungkin dia bakalan menurut dengan apa yang saya katakan untuk tidak melakukan hal itu. Tapi kalau misalkan dia tetap melakukan itu, bukan bermaksud saya untuk mencari musuh atau menjatuhkan dia, tapi misalkan kelangsungan sebuah perusahaan yang dia kelangsungan sebuah perusahaan yang saya juga bekerja di situ dan saya juga bekerja di situ. Mungkin saya tidak akan langsung kepada atasan contohnya presiden direktur, tapi mungkin karena sekarang sudah ada leadernya. Nah mungkin saya akan menyerahkan terlebih dahulu kepada teman-teman orang bawahan dan mungkin sampai di situ saya terserah leadernya mau apa, karena kita sebagai bawahan punya pemimpin dan di atas kita laporan ke atas kita dari itu kita tanya kira-kira apa yang saya tersebut itu dari saya. Oke, ada lagi? Oke. Ada lagi? Ada ya. Sebenarnya ada pertanyaan nih ya dari Neneng Triani. Bagaimana pendapatnya dengan suap menyuap dalam kerjaan dengan etika dan tanggung jawab? Maaf mau tanya. Sebenarnya banyak sekali ya kasus yang ada kaitannya dengan etika dan tanggung jawab sosial. Sebenarnya perusahaan, karyawan, dan pelanggan itu harus bersinergi ya, saling mendukung. Jika perusahaannya juga tidak berintegritas gitu, tidak mempunyai tanggung jawab
kepada pelanggan, seperti memberikan produk yang terbaik, penawaran yang terbaik yang benar-benar sesuai dengan yang ditawarkan, dan juga juga perusahaan juga tidak memberikan gaji atau bonus sesuai apa yang telah sesuai prestasi oleh karyawan tersebut, karyawan juga tidak mau untuk bekerja secara efektif gitu. Sama halnya ketika kita tahu ada teman kita korupsi, yang kita lakukan adalah pertama kita investigasi lagi, kita bertanya kepada teman kita, ini kenapa tidak sesuai, dan jika dia memang kita kasih tahu harus buat sesuai dan dia tidak mau tahu dan dia selalu melakukannya seperti itu, kita mau tidak mau kasih tahu ke perusahaan. Jangan-jangan teman kita bilang, ayolah nggak apa-apa lah, nanti kita bagi dua nih 10%, nanti jadinya terjadi suap menyuap seperti itu. Atau dia nggak kasih kita uang, dia bilang tolonglah soalnya maaf orang tua, dia bawa orang tua gitu, orang tua saya sakit, saya butuh duit lebih, sedangkan gaji saya yang ini hanya untuk diri saya, dan uang yang tadi saya lebihkan itu untuk orang tua saya yang sedang sakit. Misalnya maaf, dia memberikan kondisi-kondisi yang membuat kita merasa empati ke dia, itu kan suap juga. Bukan berarti suap itu cuma uang doang, dia menyuap kita dengan cerita-cerita dia yang membuat kita prihatin ke dia. Nah, masalahnya jika ini kita biarkan dari masalah kecil, percayalah ini akan jadi besar suatu saat nanti. Misalnya di audit ternyata di audit eksternal, kan eksternal auditor dari perusahaan lain mengaudit keuangan, dan kita yang membuat laporan keuangan dilihatlah ada kecurangan, bisa berdampak kita juga dipecat, dia juga dipecat, seperti itu. Jadi kita juga punya tanggung jawab sendiri gitu kepada diri kita, kepada perusahaan juga gitu, dan perusahaan image-nya akan buruk jika misalnya ada pendapat auditor yang misalnya tidak sesuai atau merugikan image perusahaan juga tidak akan mau tidak mau dia juga dipecat seperti itu. Jadi kita harus berpikiran panjang, ada etika-etika yang memang mau tidak mau kita taati. Seperti tadi, sebenarnya tidak etis menurut kita, atau kasihanlah teman kita, sahabat kita dari kecil, orang tuanya lagi sakit, nggak apa-apa lah cuma setahun ini atau cuma 6 bulan, nggak bisa ya, itu akan berdampak besar pada akhirnya begitu. Kita harus ada pikiran panjang. Justru kalau kita sayang sama dia, kita akan bilangin dan berhentiin. Jangan sampai nanti suatu ketika dia akan dipecat gara-gara itu, seperti itu. Oke. Udah menjawab ya? Sama itu ya, bisa suap menyuap juga. Suap menyuap bukan cuman duit, bisa tadi dengan rasa empati, jadinya kita kasihan sama dia, jadi kita tutupin kesalahan dia gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sama-sama Neneng. Nah, ini ada yang menarik nih. Kalian tahu 7-Eleven kan? Sevel. Semua pasti tahu Sevel. Iya Bu, tahu. Ini kok nggak mau ya? Bentar ya. Semua pasti tahu 7-Eleven. 7-Eleven ini ada di 17 negara. Dimulai dari tahun 2008 ke 2007. Ya, 7-Eleven ya, benar Taryunya. Kira-kira tapi 7-Eleven gagal di Indonesia. Pernah di Jakarta, pernah di Medan, tapi di Medan gagal. Di Jakarta masih ada dulu, tapi nggak tahu sekarang apakah masih ada atau enggak. Paling ada 1 atau 2 mungkin. Kira-kira kenapa gagal di Indonesia? Dan kenapa Indomaret dan Alfamart justru booming banget? Kenapa malah 7-Eleven ini gagal di Indonesia, sedangkan di negara lain, di 16 negara lain itu berhasil sekali. Kita bisa lihat di Taiwan ya, kayak 7-Eleven is my life gitu ya istilahnya gitu.
Kenapa kira-kira? Ayo, kita masih ada waktu 15 menit lagi. Iya Bu, saya Bu. Boleh Irfan. Iya Bu. Yang paling utama kelihatannya 7-Eleven menjual minuman beralkohol. Sedangkan kita tahu sendiri masyarakat di Indonesia itu mayoritas Muslim. Jadi mungkin di situ Bu problemnya. Sedangkan kalau Indomaret atau Alfamart tidak ada menjual minuman-minuman yang beralkohol. Mungkin itu Bu salah satunya. Iya, benar sekali ya, salah satu contohnya. Dan ini tadi ada Uus juga bilang kurang cocok dengan budaya. Nah, saya padahal mau bahas tentang budaya juga tadi. Iya, benar. Ada lagi? Nggak problem Bu. Kenapa? Contohnya ya kan berarti yang di Taiwan ya, itu kan ada disediain wifi gratis ya. Mhm, Wifi gratis kan kalau di Taiwan kan kebanyakan mereka beli barang dulu. Beli mhm. barang dulu baru nongkrong. Kalau di Indonesia kan cuma nongkrong wifian. Nggak Pak, mereka nggak beli barang terlebih dahulu. Oke. Sama kalau di Taiwan kan Di Indo tuh aqua. Di Indonesia tuh orang Indonesia beli aqua satu nongkrongnya berjam-jam, jadi itu bangkrut. Sedangkan yang bikin gagal mungkin itu. itu lebih suka belanja di toko. Oke. Kita berbicara dari segi etika dan tanggung jawab sosial ya. Jangan bilang biaya operasionalnya mungkin lebih tinggi nggak ya? Kita nggak bicara biaya operasional di sini. Kita lihat dari etika dan budaya tanggung jawab. Oke, benar yang sejauh ini benar. Ada lagi dari segi harga mungkin kata Ayu. Salah strategi pemasaran mungkin kata Sanisa. Kalau di Indonesia harganya mahal sama Neneng juga mahal. Oke. Ini ada nanti setelah ini ada lagi pertanyaannya gitu. Ada lagi yang mau jawab sebelum saya jawab dan kasih pertanyaan lagi? Oke. Kalau Ya, elemen itu dia rewardnya tinggi nggak sih Bu kalau di ya? kemarin kita bahas ya, ada purchasing power. Jadi harganya, rate-nya itu disesuaikan dengan Indonesia. Jadi itu pasti harganya, mereka pasti sudah survei pasar. Pasti sudah diterima oleh masyarakat biasanya. Ingat ya, ada purchasing power gitu. Jadi mereka pasti sudah survei pasar terlebih dahulu. Tadi ada yang mau menjawab tuh? Iya, saya Bu. Boleh. Silakan Siti. Menurut saya 7-Eleven di Indonesia gagal itu karena sistem manajemennya kurang bagus Bu. Seperti tingkat kebersihannya yang pertama. Bayangkan di 7-Eleven di Taiwan sangat bersih, AC-nya dingin, pokoknya nyaman lah seperti itu. Nah, sedangkan di Indonesia udah kotor gitu, makanannya yang dijual itu banyak berdebu, panas. Salah satunya itu juga Bu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Siti. Yang kalian katakan tadi udah benar ya. Saya mau menambahkan. Tadi siapa yang bilang ya? Saya seperti yang dibilang tadi pada tahun 2015 kalau tidak salah ada peraturan di Indonesia yang mengatakan tidak boleh menjual minuman keras. Padahal target pasarnya 7-Eleven ini yaitu gitu 15% itu biasanya penjualannya dari minuman keras itu sendiri karena memang dia modern internasional ya 7-Eleven. Sementara di Indonesia memang mayoritasnya lebih ke dia restoran cepat saji dan pedagang yang tradisional seperti itu. Dan konsepnya si 7-Eleven ini kan memang makanan yang ready to eat yang siap dimakan. Sementara kita masih banyak punya restoran-restoran tradisional dan punya KFC yang
sangat-sangat favorit di seluruh dunia gitu. Bukan cuma di Indonesia doang gitu, di berbagai negara itu sangat favorit KFC gitu. Dari segi terus juga 7-Eleven ini tidak jelas apakah dia retail, convenience store atau apa, dia nggak jelas gitu. Ada makanan yang siap disaji, ada yang kayak menyiapkan makanan-makanan supermarket. Sementara di Indonesia kalau mau ke supermarket ya tinggal ke Indomaret. Kalau mau makanan siap saji yang bisa nongkrong lama, KFC, ada wifi-nya juga bisa nongkrong lama begitu. Makanya dia kalah pamor ya sama Indomaret dan Alfamart. Karena si Indomaret dan Alfamart ini konsepnya lebih jelas, dan kalau 7-Eleven kurang jelas konsepnya. Nah, saya mau bertanya lagi. Saya kan bahas KFC, dan KFC ini sementara KFC ini booming banget di dunia gitu. Kita belum pernah dengar di negara mana yang KFC ini gagal. Kira-kira kenapa KFC ini ya sangat diminatin ya, sangat istilahnya masih masih salah satu makanan cepat saji yang paling favorit di di negara-negara gitu kan, terutama di Cina ya, sangat favorit di Cina. Kira-kira kenapa barang yang ada di 7-Eleven kurang dicari masyarakat? Iya benar, makanya saya bilang tadi produknya kurang jelas ya, konsep produk yang dijual kurang jelas. Oke, balik lagi ke KFC. Kira-kira kenapa KFC itu sangat diminati di seluruh negara? Di negara-negara tempatnya KFC buka, di Indonesia, di Taiwan, apalagi di Cina gitu. Kira-kira kenapa? Sementara 7-Eleven gagal di Indonesia, tapi di KFC di negara-negara itu harganya terjangkau. Oke. Ada lagi KFC fasilitasnya lebih menarik konsumen, rasanya enak. Ada lagi, boleh? Mengapa KFC di hampir seluruh dunia itu tidak ada yang gagal ya? Ya mungkin karena masakan dari KFC itu bisa dinikmati oleh kalangan masyarakat. Misalnya mayoritas Islam, itu dia bisa memakannya karena ada makanan halal di situ. Dan terutama harganya terjangkau. Ya, mungkin itu Bu, salah satunya. Oke, terima kasih Irfan. Wah, jawaban Umi sangat menarik ya. Simple, praktis, enaknya bikin lagi Bu, makanya sangat dinikmati. Halo, ya ada yang mau jawab boleh? Ibu, Boleh. saya ingin menjawab pertanyaan kenapa KFC itu berhasil di semua negara. Menurut saya kalau KFC itu untuk namanya promosinya itu jelas. Jadi dia ini tuh mempromosikan barangnya itu jadi kayak semenarik mungkin produknya itu benar-benar nikmat, benar-benar enak, rasanya itu seperti ini. Jadi orang yang belinya itu yang belum beli, belum merasakan itu sangat tertarik pada saat dia merasakan emang benar-benar enak. Jadi setiap orang beli sekali deh, besok pengen beli lagi. Jadi untuk namanya promosinya itu yang kuat. Oke, ada lagi? Sedikit menambahkan Bu. Boleh ditambahkan asal jangan ditutup aja ya. KFC juga selain produknya menarik juga sering melakukan inovasi-inovasi makanan lainnya. Misalkan ada menu-menu baru nih, misalkan menu ayam cheesecake misalkan, atau mungkin ada lagi ayam yang bumbunya ada meresap sampai ke dalam atau masih banyak lagi. Jadi yang jelas inovasinya itu banyak dan selalu melihat ke belakang juga. Misalkan ada makanan mungkin yang kurang laku, kita harus ganti berinovasi dengan yang lainnya sih, sehingga para pelanggan itu nggak bosan dengan hanya yang menu-menu yang seperti itu aja. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Latif.
saya bacakan ya, siapa tahu ada yang tidak bisa baca di obrolan saya baca. Karena KFC sebentar. Karena KFC mana tadi ya? Oke, karena KFC menyediakan apa yang dicari konsumen, bisa dimakan semua pihak dari kalangan bawah sampai atas. Semua orang pasti suka makan ayam. Ya, Upin Ipin juga suka ya makan ayam. Garing. Terus dia banyak menyediakan makanan yang digoreng varian rasa, aneka menu di mana banyak diminati konsumen belia dan anak-anak. Ayam goreng, ya Upin Ipin ya. Terus memiliki ciri khas tersendiri, produknya biasanya menyesuaikan konsumen sesuai lokasi. Terus KFC adalah suatu merek. Oke, iya benar. Ini waralaba ya, benar ya, KFC lah. Lidah Indonesia beda dengan lidah Eropa, Bu. Orang Indonesia kita cari rasa dan harga. Tapi KFC di Eropa juga jalan kok gitu. Selain yang disebutkan teman-teman di atas, kalian lupa karena KFC udah punya nama brandnya, bisa buat selfie. Oke. Selalu ada paket hemat tiap minggu. Ya, ini anak tongkrongan KFC. Dia tahu tiap minggu ada paket hematnya. Payah nih anak tongkrongan KFC. Oke, jadi saya semester lalu belajar ya strategi bisnis yang dilakukan Yung dan Yang Cina. Ini KFC ya. Kenapa apalagi di Cina? KFC tuh berhasil sekali di Cina gitu. Malah lebih berhasil di Cina daripada di US negaranya sendiri gitu. Kenapa? Seperti yang kalian bilang tadi, lidahnya sesuai dengan lidah Indonesia. Berarti jika dijual di Cina, lidahnya sesuai dengan lidah Cina. Jika dijual di Eropa, lidahnya sesuai dengan lidah Eropa. Jika dijual di Amerika, lidahnya sesuai dengan lidah Amerika. Artinya, mereka menjual produk menyesuaikan dengan budaya negara tersebut. Karena punya tanggung jawab sosial kepada pelanggan, agar pelanggan mencintai produk mereka. Ketika mereka jual di Indonesia, mereka menyediakan yang halal. Tapi ketika saya datang ke Thailand, mereka menyediakan karena mayoritas tidak Muslim. Mereka menjual KFC ada yang babinya. Sementara di Indonesia kita tidak pernah ada dapat KFC dengan daging babi kriuk-kriuk, tidak ada ya. di Thailand ada. Nah, sesuai dengan budayanya sendiri, seperti tadi juga dijelaskan, karena mayoritas Indonesia Muslim. Itu yang pertama, mereka menyesuaikan dengan budayanya. Kedua, mereka selalu mempekerjakan pekerja lokal. Jadi kita, walaupun misalnya ini brandnya memang punya nama atau memang waralaba luar negeri, tetapi kita seperti makan di restoran Indo, tidak di restoran perusahaan asing gitu. Bukan restoran waralaba yang asing. Karena orang-orangnya yang juga pegawainya orang lokal, dan kita juga seperti merasa di rumah sendiri. Suasananya juga suasana lokal gitu, tidak yang ke barat-baratan. Dan kenapa booming sekali di Cina? Karena di Cina mereka merasa ketika makan KFC ada rasa seperti masakan nenek mereka sendiri. Psikologis. Mereka menaruh nilai psikologis di penjualan KFC, di produk KFC ini. Jadi orang Cina katanya ngerasa mereka seperti makan makanan nenek mereka. Seperti itu yang saya pelajarin semester lalu. Ada nilai psikologis yang ditambahkan di KFC gitu, dari produk KFC ini sendiri. Terus tadi udah apalagi ya? Saya berpikir tadi budaya, mereka mempekerjakan orang lokal. Inovasi, mereka selalu inovasi. Mereka tidak berhenti berinovasi. Kalau KFC kita lihat ya, misalnya di Indonesia sendiri bisa anak-anak merayakan ulang tahun. Nah, sehingga ketika mereka
udah berhasil menarik hati masyarakat di seluruh negeri gitu kan. Mereka pembangunannya secara cepat. Saya lupa ya. Kalau setahun itu bisa 1.000 sampai berapa, dari ratusan sampai 1.000 infrastruktur atau yang baru yang mereka bangun setiap tahunnya. Jadi mereka ada target-target setiap tahun, target pasar. Sebelum mereka memulai bisnis buka KFC yang baru, mereka selalu bikin survei pasar terlebih dahulu, apakah strategis atau ini. Mereka mulai dari semua, dari perencanaan biaya, dan benar-benar serius si KFC ini. Dan ketika mereka udah analisis nih oleh orang-orang yang memang kompeten dan profesional di bidangnya, itu baru mereka jalanin. Dan memang bos-bosnya yang udah 10 tahun berpengalaman di bidangnya. Jadi orang-orang yang mengembangkan si KFC ini pun tidak main-main, memang orang-orang yang profesional seperti itu. Yang saya pelajarin waktu kemarin itu. Jadi manajemennya juga solid sekali, manajemen si KFC ini. Jadi mereka pun jaringannya bisa luas ya gara-gara profesional dan solid. Leadernya itu kalau tidak salah ya yang udah punya pengalaman 10 tahun di bidangnya. Jadi bukan yang abal-abal. Ketika mereka kasih survei pun untuk buka itu bukan yang abal-abal juga, yang memang sudah berpengalaman di bidangnya. Itu kenapa KFC masih bertahan saat ini gitu. Jadi ada istilah kalau makan ayam goreng tuh kalau nggak KFC bukan makan ayam goreng gitu. Jadi itu dia, karena udah seperti ada rasa yang hilang, ada nilai psikologis yang diberikan si KFC itu kuat tadi jadinya. Si KFC di mata masyarakat yang ada di negara-negara tersebut. Oke. Jadi rasa menu KFC tiap negara berbeda-beda ya, Bu. Boleh. Boleh. Iya, ada. Jadi saya waktu di Thailand itu saya ada mendapat menu yang tidak pernah ada di Indonesia, yaitu menu babi tadi. Nggak pernah kan lihat babi kriuk-kriuk gitu kan, hanya ada di Thailand. Saya nggak tahu ya, bukan bilang hanya ada di Thailand, maksudnya saya baru menemukan di Thailand itu gitu. Belum pernah ketemu di mana-mana. Bahkan di Taiwan nggak ada menu babinya ya di KFC ya. Nggak ada menu babinya KFC kalau di Taiwan ya. Kita akan selesai habis ini. Ada lagi pertanyaannya? Pertanyaan saya sudah habis. Jelas ya? Oke. Nah, kita ada tugas, bisa di screenshot. Ini McD sama KFC sama nggak sih, Bu? Oke. Nggak sama ya, bisa searching sendiri. Atau minggu depan kalau ada waktu saya akan jelaskan. Ini bisa screenshot sendiri. Nanti ini ada latihan yang ada di buku. Ada di buku juga jawabannya. Jadi kalian kirim ke saya sebelum TTM online tanggal 18 April. 2 minggu lagi. Ada pertanyaan, kita akan akhiri sampai di sini. Jika tidak ada, maaf telat 2 menit.